Tapi emang ini bukan lagi untuk bantuan ya sekarang ya? Untuk apa ini sekarang? Ya nanti kita balikin, kita ada. Jadi nanti akan dijual belikan. Nah ini kebus Ini ada sekarang yang nah ini baru juga. ini nggak ada namanya untuk mensos. Sudahfikasi berlapis. Tempo, laporan kami bukan didasari kebencian terhadap keluarga presiden. Ya sebelum masuk ke politik ini kan saya juga udah udah sering difitnah, jadi udah jadi kayak makanan sehari-hari. Ya biasa aja. Yang penting itu tadi, saya tidak pernah terlibat, tidak pernah merekomendasikan, tidak pernah memerintah, tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Sritek maupun pihak Kemensos. Berita-berita seperti ini sangat merugikan saya. Itu omongan-omongan orang yang nggak ada buktinya. Ya nanti kita lihat saja. Ya saya sih nggak akan tinggal diam. Jelas apa yang disampaikan oleh Tempo. Apa yang bisa disampaikan di sini? Ya, kalau soal itu artinya begini, secara jurnalistik kita bisa dipertanggungjawabkan. Ada kesaksian-kesaksian, ada orang yang diwawancara, dan kalau saya baca alur pemberitaannya, Tempo juga menggunakan prinsip-prinsip yang namanya beneficial ownership, bahwa ada perusahaan yang tunjuk langsung, nilainya sampai di atas 1 juta paket, ada juga yang sampai 1,2 dan segala macam. Nah, inilah kemudian yang ditutur Tempo, artinya dari paket-paket tersebut siapa saja mengerjakan. Nah, ini tentu saja akan bisa terlihat kalau memang ada bukti atau dokumen-dokumen yang kemudian bisa kita cermati. Tapi sayangnya memang ICW sampai dengan saat ini kita hanya fokus pada pendanaan kampanyenya. Kalau toh ada perusahaan belum dibagi, sedangkan saya ini sebagai campaign manager itu hanya mengurusi urusan-urusan kegiatan kampanye. Jadi tidak ada tahu dan tidak ada hubungan-hubungan itu menurut saya. Kampanye Mas Gibran misalnya ada kaitan dengan Sritex misalnya untuk tekstil kaos dan lain sebagainya misalnya. Tidak ada, kami kaos beli dari Bandung. Semuanya tidak ada kaitan ke Sritex misalnya, sama sekali tidak ada, Pak? Sama sekali tidak ada. Saya bahkan tidak pernah bertemu dengan orang Sritex. Saya tuh tidak pernah merekomendasikan atau memerintah atau ikut campur dalam urusan bansos ini, apalagi merekomendasikan goodie bag. Nggak pernah seperti itu berita yang tidak benar. Ya nanti silakan aja di cross check ke KPK, cross check ke Sritek. Kayaknya pihak Sritek juga sudah mengeluarkan statement. Jadi yaitu berita-berita yang tidak benar dan tidak bisa dibuktikan. Ya, kalau mau korupsi kok kenapa korupsinya baru sekarang, nggak dulu-dulu? Bangsa ini agak sakit jadinya ya, karena siapapun yang ingin mengkritik pemerintahan, yang kemudian ingin negara ini baik ya, itu selalu dicap sebagai kelompok intoleran, radikal ya, kawannya kadrun ya, cingkrang dan lain sebagainya. Seolah-olah stigmatisasi itu tidak bisa dilepaskan, padahal kita objektif saja. Saya setuju, selalu saya berlaku prinsip dari dulu ya, dari kapanpun, yaitu siapa yang salah harus segera diperiksa, tidak peduli apakah dia itu seorang pembesar negeri, anak pembesar negeri atau siapapun. Yang penting adalah jenis kejahatannya itu ya luar biasa. Seperti misalnya korupsi sebagai the common enemy sejak kita lahir di era reformasi ini. Bukan kitanya yang lahir, sejak era reformasi lahir. Itu adalah musuh bersama kita, agenda bersama kita untuk memberantasnya. Itu yang namanya manipulasi secara terang-terangan. Kan itu dengan gampang sebetulnya orang tahu, tapi mungkin istana atau kekuasaan udah nggak punya cara untuk korupsi secara beradab. Itu langsung pada korporasi-korporasi yang sebetulnya di dalam benak publik itu dengan sendirinya mudah menimbulkan kecurigaan kemana arahnya tuh kalau lewat Sritex kan. Jadi ini bukan lagi soal etik yang memang nggak bisa ditegakkan, tapi oportunisme dalam bentuk yang paling sempurna itu. Sudahfikasi berlapis. Tempo,
laporan kami bukan didasari kebencian terhadap keluarga presiden. Awalnya Gibran mengelak, tetapi fakta-fakta bicara begini. Pemimpin redaksi majalah Tempo Wahyu Diatmika mengatakan laporan majalah Tempo 21 Desember 2020 tentang korupsi bantuan sosial atau bansos sudah menerapkan disiplin verifikasi yang tepat. Dia menyayangkan adanya sentimen yang menyebut bahwa laporan tersebut tendensius menyerang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo. Tempo telah melalui upaya verifikasi berlapis dan konfirmasi dalam rangka mempersiapkan laporan ini, kata Wahyu Selasa 22 Desember 2020. Ia mengatakan laporan ini berawal dari sejumlah pengusaha yang menjadi korban pemerasan dari staf Kementerian Sosial. Dari situ, tim redaksi Tempo kemudian menelusuri siapa staf yang dimaksud dan apa kaitannya dengan Menteri Sosial Juliari Batubara yang menjadi tersangka penerimaan suap bansos oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dari sana, Wahyu mengatakan muncul berbagai informasi termasuk nama Gibran maupun politikus PDIP Puan Maharani. Redaksi Tempo pun kemudian memeriksa kebenaran informasi tersebut. Jadi keliru kalau ada pihak yang mencoba membangun narasi kalau laporan itu didasari oleh kebencian terhadap keluarga presiden, terhadap Gibran atau terhadap PDI Perjuangan, sama sekali tidak, kata Wahyu. Ia pun mengatakan redaksi telah mencoba mengkonfirmasi temuan tersebut kepada Gibran. Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Sritek, perusahaan yang disebut direkomendasikan Gibran untuk membuat goodie bag bansos. Namun Wahyu mengatakan hingga batas tenggat deadline mereka tak juga merespon upaya konfirmasi tersebut. Pengerjaan dan permintaan konfirmasi sudah kami tulis. Ditunggu betul sampai menit-menit terakhir. Tapi karena tak ada jawaban kami tetap turunkan. Karena berdasarkan kode etik sepanjang ada upaya untuk meminta konfirmasi sebuah laporan tetap bisa diturunkan berdasarkan verifikasi atas fakta yang kami temukan, kata Wahyu. Apalagi Wahyu mengatakan Tempo menganggap fakta yang dimuat dalam laporan itu sudah terverifikasi secara jurnalistik. Pasalnya, laporan berdasar pada lebih dari satu sumber dan sudah cukup keterangan untuk menjadi landasan pembuatannya dalam laporan yang diterbitkan. Wahyu mengatakan yang perlu dipahami adalah tugas pers yang bebas itu adalah sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas pemerintah. Mereka bertugas sebagai anjing penjaga. Karena itu ketika begitu menemukan indikasi penyimpangan adanya laporan terjadi pelanggaran, ya pers itu harus menggonggong, harus berteriak, memberi peringatan. Jadi itu esensi dari semua pemberitaan Tempo, kata Wahyu. Sementara itu putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mengatakan tidak pernah terlibat dalam urusan bantuan sosial atau bansos COVID-19. Gibran meminta semua pihak untuk mengkonfirmasi pada PT Sritek misi pemberkorupsi KPK. Kalau mau korupsi kok baru sekarang, nggak dulu-dulu. Saya nggak pernah seperti itu. Kalau ingin proyek yang lebih gede PLN, Pertamina, jalan tol, itu nilainya triliunan. Saya nggak pernah seperti itu, apalagi ikut campur seperti itu, ujarnya. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto membantah pemberitaan ini. Ini tuduhan tak berdasar. Saya sebagai Ketua Pemenangan Pemilu buktikan jangan tuduhan tak berdasar, kata dia. Head of Corporate Communication PT Sri Rezeki Isman Tbk, Joy Citra Dewi mengatakan pihaknya mendapat pesanan goodie bag bantuan sosial bansos dari Kementerian Sosial tidak berasal dari rekomendasi anak Presiden Jokowi. Wali Kota Surakarta terpilih Gibran Rakabuming. Sritek mendapatkan pesanan goodie bag bansos setelah di-approach oleh pihak Kemensos. Pada saat itu kami disampaikan bahwa kebutuhannya mendesak alias urgent, kata Joy dalam keterangan tertulis yang diterima bisnis Minggu 20 Desember 2020. Namun keterlibatan Gibran, anak Jokowi, sudah terhandus oleh media. Dan media Tempo bukanlah media abal-abal. Media Tempo adalah media yang bisa diklarifikasi kebenarannya. Bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia.